والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buah karya Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita memasuki pembahasan di halaman ke-15, yaitu perkataan beliau di paragraf ketiga, setiap muslim dan muslimah dalam sehari semalam minimal 17 kali ia membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini minimalnya. Maksimalnya bisa lebih dari itu. Ketika dia menambahkan pelaksanaan salat-salat yang sunnah, entah qabliyahnya, entah ba'diyahnya, entah juga duhanya, entah qiyamul lailnya, tahiyatul masjid, tentu lebih daripada 17 kali. Tapi setidaknya minimal 17 kali kita dikondisikan oleh Allah untuk meminta hidayah ini darinya. Maka ini jelas menyampaikan pesan kepada kita dari Allah bahwa meminta hidayah itu perkara yang sangat-sangat kita butuhkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengondisikan kita demikian. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahdun ahdikum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam kondisi tersesat kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk. Jadi kondisi asalnya manusia itu tersesat, enggak tahu arah. Ya. Illa man hadaitu, kecuali orang yang kuberikan hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, pasti akan kuberikan. Selain Allah menyuruh kita minta hidayah, Allah juga mengondisikan kita yang mau nggak mau pasti jadi minta hidayah. Karena membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita hukumnya sebagai rukun yang kalau tidak dibaca maka salat kita tidak sah. Mau nggak mau kita jadi harus baca ayat ini. Oleh karenanya, setiap kali kita melewati ayat ini, hadirkan hati kita. Jangan hanya sekedar qomat kamit di lisan saja, fokus pada indahnya lantunan saja ketika kita yang membacanya, atau hanya sekedar mendengarkannya saja ketika kita mendengarkannya atau berposisi sebagai makmum. Benar-benar hadirkan hati kita bahwa kita minta hidayah ini kepada Allah. Ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita, ya Allah, tunjukilah aku, kami, jalan yang lurus dalam segala hal, dalam akidah terutama. Kalau kita di dalam berakidah tidak diberi petunjuk oleh Allah, pasti kita tersesat. Begitu pula dalam ibadah, begitu pula dalam muamalah, begitu pula dalam akhlak. Kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala di seluruh aspek kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam masalah akhlak masih minta hidayah kepada Allah. Masih minta petunjuk kepada Allah, padahal akhlak beliau sudah Allah tazkiyah di dalam Al-Qur'an. Padahal akhlak beliau sudah Allah rekomendasi, jamin juga dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Ta'ala. Sungguh engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akhlak, budi pekerti yang mulia, yang luhur. Itu sudah Allah garansi.
akhlakmu udah pasti bagus. Namun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam masih minta kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Wahai Allah, berikanlah aku petunjuk terhadap akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat memberikanku petunjuk terhadap akhlak yang terbaik itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Berakhlak kepada sesama muslim, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada pasangan, berakhlak kepada anak-anak, kepada orang alim, kepada tetangga, kepada orang awam, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Kita tetap butuh petunjuk Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Bukan cuma yang terburuk, tapi yang buruk biasa pun jauhkan. Ini luar biasanya ungkapan doa Nabi SAW. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk tersebut kecuali hanya Engkau. Ketika Nabi meminta akhlak yang bagus, Nabi minta yang terbagus. Kalau yang terbagus saja dikasih, pasti yang bagus-bagus berikutnya juga ikut dikasih. Tapi begitu Nabi SAW minta dihindarkan dari akhlak yang buruk, Nabi bahkan minta dihindarkan dari akhlak buruk yang terbiasa. Kalau yang buruk biasa saja sudah dihindarkan, maka yang lebih buruk lagi pasti lebih dihindarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin utama daripada doa ini adalah Nabi masih minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada akhlakul karimah. Bagaimana dengan kita yang jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkan hati kita saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, wabil khusus doa meminta petunjuk, ya, doa meminta petunjuk. Kita akan kebingungan kalau tidak dibimbing oleh Allah. Kita akan hilang arah kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita dihantam berbagai macam ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada bimbingan dari Allah, tidak mustahil kita menjadi hamba yang justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Permohonan dan doa seorang muslim setiap hari agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus harus direalisasikan dengan menuntut ilmu syar'i. Ini hal yang kedua. Kita nggak cukup cuma minta saja, tapi juga harus usaha. Dan usaha itu bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan petunjuk adalah dengan cara belajar. Belajar agama. Kita nggak bisa nunggu petunjuk itu datang di rumah kita atau di ruang kerja kita, tiba-tiba hidayah itu datang dari Allah, tidak bisa. Harus kita kejar. Mengejar hidayah salah satunya adalah dengan cara belajar. Mencari tahu kebenaran. Sebagaimana ini sudah kita ketahui, ya, sebagai seorang mukmin. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata sudah cukup. Karena dibandingkan dengan yang belum kita ketahui, masih jauh lebih banyak yang belum kita ketahui. Maka terus belajar. Tidak hanya mencukupkan diri dengan hadir sekali dua kali dalam sepekan. Bisa lebih daripada itu. Bahkan sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat-perangkat yang memungkinkan kita untuk belajar agama lebih di sela-sela kesibukan dan tugas kita. Belajar agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, pemahaman salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Mengamalkannya sesuai dengan pengamalan mereka, pengamalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Islam harus melaksanakan agama yang benar menurut cara beragamanya para sahabat, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Sahabat tidak pernah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sebisa mungkin berkesesuaian dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpa disuruh. Kalau Nabi sudah berikan contoh, langsung dilakukan.
Ketika Nabi SAW melepas sandalnya di tengah-tengah pelaksanaan sholat, apa yang dilakukan sahabat? Langsung ikut melepaskan sandalnya. Selesai sholat ditanya oleh Nabi SAW, mengapa kalian melepas sandal kalian? Mereka menjawab, karena kami melihat Anda melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal. Lihat sahabat sebegitu luar biasanya, berusaha sama dengan Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Sungguh aku tahu wahai Hajar Aswad, engkau adalah batu yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat menolak mudarat. Aku tahu betul itu. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Benar-benar prinsip ibadah dan beragama mereka dibangun di atas tauqifiyah. Kalau ada dalil dalam agama, entah dari ayat, entah dari hadis, mereka lakukan. Bahkan tanpa bertanya ini wajib, ini sunnah, hingga kemudian dilakukan, baru dilakukan. Tanpa bertanya apakah ini haram ataukah ini makruh, baru kemudian ditinggalkan, enggak. Ada perintah, terlepas wajib atau sunnah, dilakukan oleh sahabat. Ada larangan, terlepas itu haram atau makruh, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedemikianlah totalitasnya sahabat di dalam berusaha menstandarisasi setiap amalan mereka dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan pemahamannya para sahabat kita beragama, maka dengan pemahamannya siapa lagi? Mereka adalah orang yang langsung menimba ilmu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima agama ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Muhammad SAW tanpa perantara yang lain. Kalau kita masih banyak perantara di atas kita. Jauh masa kita dibandingkan masanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk meragukan kebenaran manhajnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terbawa omongan-omongan yang kelihatannya begitu bijak, di mana sebagian orang mengatakan tariqatus salaf a'lam wa tariqatul khalaf, tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka. Sepintas terlihat bagus perkataan ini. Manhajnya orang terdahulu, maksudnya para salaf, para sahabat, itu aslam, lebih selamat. Manhajnya khalaf, orang belakangan, itu a'lam wa ahkam, lebih cocok dengan realita yang ada, lebih bijak, lebih dekat dengan ilmu. Ya. Ini kelihatannya ucapan yang ingin menengahi antara tariqatus salaf dengan tariqatul khalaf, seakan. Tapi kalau kita pahami, cermati dengan baik, sebenarnya ini berbahaya. Pelan-pelan menggiring kaum muslimin untuk meninggalkan tariqatus salaf, manhajnya salaf. Ketika kaum muslimin dengar bahwa metodenya orang belakangan, manhajnya orang belakangan itu lebih hikmah, lebih bijak, itu akan menimbulkan rasa ketertarikan. Oh, ternyata manhajnya orang belakangan lebih hikmah, lebih dekat dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Ya. Walhasil apa? Tariqatus salafnya ditinggalkan, diabaikan. Lebih mengambil tariqatul khalaf, ya. Kalaupun demikian, ya, bantahannya, kalaupun tariqatul khalaf itu lebih dekat dengan kebijaksanaan, sedangkan tariqatus salaf lebih dekat dengan keselamatan, kalau memang benar demikian, sebagai orang yang berakal sehat, mana yang lebih kita prioritaskan? Keselamatan atau kebijaksanaan? Keselamatan, ya. Percuma bijaksana, bijak sini, bijaksono, percuma, ya. Kalau nggak selamat percuma, ya. Harus selamat. Walaupun realitanya ucapan ini nggak benar. Mengatakan tariqatul khalaf ahkam itu lebih bijak, berarti seakan mengatakan tariqatus salaf tidak bijak atau minimal kurang bijak, ya. Dan itu bahaya.
terlalu nekat kalau sampai ada orang yang berani menyatakan demikian. Bahwa thariqatul khalaf ya tidak sebijak thariqatus salaf, tidak sebijak thariqatul khalaf. Ya, jangan kebawa sama omongan-omongan orang yang seperti itu hingga membuat kita akhirnya pelan-pelan ragu akan manhaj sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Biasa orang-orang yang menebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu menghiasi penyimpangannya dengan ucapan-ucapan yang indah ya, ucapan-ucapan yang indah. Intinya jangan sampai kita terperdaya dengan ucapan-ucapan mereka yang mengagumkan tersebut. Apabila umat Islam memahami Islam menurut pemahaman salaf dan mengamalkannya menurut cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka umat Islam akan mendapatkan petunjuk, barakah, ketenangan hati, terhindar dari pemahaman-pemahaman dan aliran yang sesat, diberikan keselamatan, kemuliaan, kejayaan dunia dan akhirat, serta diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dan kalangan orang kafir serta munafikin. Ini seperti yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah sekelompok orang yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan dengan luasnya wilayah kekuasaan kami. Bukan dengan tingginya kedudukan kami. Bukan dengan menterengnya nama baik kami di kancah internasional, bukan. Akan tetapi dengan Islam, Allah membuat kami jaya. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kami mulia, padahal dulunya bangsa Arab tidak dikenal. Terlebih-lebih masa itu, di mana bangsa yang benar-benar sedang mendominasi adidaya adalah Persia dan Romawi. Tidak dikenal bangsa Arab. Tapi bangsa Arab, begitu datangnya Islam, diperhitungkan oleh mereka-mereka yang notabene-nya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cuma dengan jalannya sahabat, manhajnya sahabat, kita akan mendapatkan ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin itu. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan di antara petunjuk Allah adalah mengikuti jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' kullaman anaba ilai, dan ikutilah setiap orang yang duduk bersimpuh kepadaku. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Dan semua sahabat adalah orang-orang yang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka jangan sampai kita merasa lebih paham daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat. Enggak ada manusia yang kecintaannya terhadap Nabi melebihi kecintaannya para sahabat, itu enggak ada. Karena mereka benar-benar hidup langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja yang merasakan betapa luhurnya ajaran Rasul, betapa luar biasanya pribadi Rasul. Kita tahu itu semua lewat buku, lewat belajar. Kita bisa jatuh cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sahabat yang mengetahui semua hal yang kita ketahui tadi, bukan dengan lewat belajar, tapi dengan langsung interaksi bersama Rasulullah SAW. Tentu rasa cinta yang ada pada diri mereka jauh lebih hebat dibandingkan apa yang ada pada diri orang-orang setelahnya. Dan Nabi juga menggaransi bahwa yang selamat tidak akan masuk neraka nanti adalah al-jamaah. Siapa mereka? Kemarin sudah kita jelaskan. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang meniti jalanku dan jalannya sahabatku hari ini. Ya, Nabi SAW menyertakan sahabatnya dalam syarat orang yang tidak akan masuk neraka. Syarat orang yang tidak akan celaka adalah orang yang meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Nabi tidak sekedar mengatakan yang meniti jalanku saja, tapi enggak, dan jalan sahabatku. Ini berlaku untuk semua orang.
individu ataupun kelompok, ataupun masyarakat yang luas berlaku. Siapa saja yang mengharapkan keselamatan harus berusaha menstandarisasi dirinya dengan thariqahnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain lagi. Realita kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini adalah umat Islam yang mengalami kemunduran, terpecah belah, mendapatkan berbagai macam musibah dan petaka dikarenakan mereka tidak berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang benar dan tidak melaksanakan syariat Islam sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta banyak dari mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan banyak sunnah yang diselisihi, satu sunnah beliau diselisihi saja itu sudah mengakibatkan kekalahan dan kemunduran. Bagaimana tidak, ya? Tidakkah kita melihat apa yang terjadi dalam perang Uhud? Berapa instruksi Rasulullah yang disalahi oleh sahabat saat itu? Cuman satu. Itu pun karena terprovokasi oleh orang-orang munafik. Dipesankan oleh Nabi, jangan tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Mereka terprovokasi oleh hasutan-hasutannya orang munafik hingga mereka pun mengabaikan pesan Nabi, meninggalkan bukit tersebut hingga itu menjadi titik awal kekalahan kaum muslimin. Padahal Nabi SAW masih ada di situ. Padahal juga yang menyalahi aturan itu, instruksi itu adalah sahabat. Tapi bisa berakibat sefatal itu. Gimana kalau yang menyalahi instruksi Nabi dalam sunnah-sunnahnya bukan sahabat? Kayak kita ini, ya. Di tengah-tengah kita juga udah nggak ada Nabi SAW. Maka kemungkinan untuk mengalami kekalahan, kemunduran jauh lebih besar dibandingkan yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Maka berusahalah untuk jangan meninggalkan anjuran atau ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sesederhana apapun itu, jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Dan kita bersyukur ya berada di dalam manhaj salaf, dakwah salafiyah yang walaupun kita sebagai pelaksananya, pengikutnya pasti tidak sempurna pasti. Tapi yang kita yakin sempurna dan benar adalah manhaj ini, manhaj salaf, manhajnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bermudah-mudah di dalam melakukan hal-hal yang bahkan masih di ranah syubhat, apalagi yang sudah jelas-jelas haram ya, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu baina yaday sa'ah bis-sayf, hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ." Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat. Ya, ini memang bahkan ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kiamat memang sudah dekat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, kiamat itu sudah dekat, bulan terbelah, bulan sudah terbelah. Ya memang tidak salah Nabi mengatakan demikian. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat. Dekat. Apalagi kita. Pasti lebih dekat lagi. Dengan membawa pedang. Hingga Allah sampai atau hingga Allah menjadi satu-satunya yang diibadahi dengan benar dan tidak ada lagi sekutu baginya. Dan rezekiku dijadikan di bawah ayunan tombakku. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisihi sunnahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Yang menjadi syahid daripada hadis ini yang berkenaan terkait dengan pembahasan kita adalah sabda beliau, "Man khalafa amri wa ju'ila dzillatu was-sigharu ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi atau atas orang-orang yang menyelisihi sunnahku. Ini poin utama dari hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita ya, yang ada bukunya bisa digarisbawahi. Entah teks Arabnya, entah terjemahannya. Nanti kalau nggak digarisbawahi bisa gagal fokus. Fokusnya cuma ke potongan yang pertama. Bu'itsu baina yaday sa'ah bis-sayf.
Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan membawa pedang. Fokusnya cuma ke sini. Udah gitu suudzon lagi. Wah, berarti Islam ini dibangun di atas prinsip kekerasan. Yang nggak mau masuk Islam, sikat. Begitu. Ya. Mungkin nggak terlintas pikiran seperti ini? Mungkin. Apalagi di potongan berikutnya, Nabi juga mengatakan, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. Dan rezekiku dijadikan di bawah ayunan tombak. Ayunan tombak itu biasanya terjadi saat apa? Santai-santai? Enggak. Saat perang, ya. Katanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Lah kok ini kayaknya kebalikannya. Hal pertama yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa dalil-dalil syar'i, entah ayat dengan ayat, entah hadis dengan hadis, atau ayat dengan hadis, itu pada dasarnya tidak ada yang saling kontradiksi pada dasarnya. Ya, itu hal yang harus kita yakini. Pertama, sehingga jangan pernah mengedepankan pikiran, prasangka, bahwa mungkin saja terjadi kontradiksi antar satu dalil ke dalil yang lain. Nggak boleh seperti itu. Itu sudah mulai tidak beradab kepada dalil. Dan si empunya dalil itu siapa sih sesungguhnya? Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Ketika kita tidak beradab terhadap dalil, berarti kita juga tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala selaku yang mempunyai dalil-dalil itu tadi. Itu hal yang pertama. Yang harus kita yakini betul-betul di dalam diri kita, bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antar dalil. Entah ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, atau ayat dengan hadis. Ya. Kalaupun sekilas terjadi kontradiksi antar ayat, hadis, maka hal yang menjadi kewajiban kita pertama kali adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah tadabbarhu. Dalami dulu, coba. Pahami dulu dengan baik, coba. Jangan-jangan bukan dalilnya yang kontradiksi, tapi caramu memahami yang kontradiksi. Pahami dulu dengan baik. Bagaimana cara memahaminya dengan baik? Ya dengan membaca penjelasan para ulama. Kalau kita tidak memiliki kapasitasnya, maka dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ternyata setelah membaca nggak dapat jawaban. Setelah bertanya, qadarullah belum dapat sama yang bisa menjawabnya. Maka sikap kita berikutnya, kata beliau, fa'alaika bi tariqir rasikhina fil ilm. Hendaknya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Apa yang mereka lakukan kalau menemukan hal semacam ini? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada seluruh dalil ini. Seluruh dalil ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang kontradiksi, tidak mungkin. Cuma saya saja yang belum paham. Cuma saya saja yang belum ketemu sama jawabannya. Cuma saya saja yang belum ketemu sama penjelasannya. Jangan kebiasaan apalagi menyalahkan dalil, jangan. Itu bukan sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Apalagi menjadikan sikap seperti ini sebagai kebiasaannya. Mencari-cari ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih. Yang mungkin membuat orang salah paham. Ya. Ayat-ayat muhkam itu ayat yang semua orang nggak akan mungkin salah paham. Misalnya ketika Allah berfirman, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kira-kira bakal ada yang punya pemahaman lain enggak? Terjemahnya, sembahlah Allah saja, jangan engkau persekutukan Dia dengan apapun. Yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini apa? Kita disuruh apa? Menyembah Allah saja. Larangan yang Allah larang di ayat ini apa? Akan sama semuanya pemahamannya. Enggak menimbulkan
pemahaman versi lain. Ini namanya ayat muhkam. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sembah siapapun atau duakan Allah dengan siapapun. Sama, kesimpulannya sama. Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang bisa menimbulkan kekeliruan pemahaman bagi sebagian orang. Contohnya, seperti firman Allah, La ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Jangan kau makan riba banyak-banyak. Kira-kira orang bakal salah paham apa dari ayat ini? Hah? Riba yang sedikit hukumnya boleh halal, ya. Nah, orang yang beriman ketika mendapati realitas seperti ini, ada ayat muhkam, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Ini kan semua orang satu pemahaman, ya, nggak ada yang punya pemahaman lain. Sementara ayat yang satu lagi seakan berkata riba yang sedikit hukumnya halal, boleh. Orang yang beriman itu akan mengedepankan yang muhkam atau yang mutasyabih? Yang muhkam, ya. Adapun yang mutasyabih gimana? Dia coba cari dulu jawabannya. Baca tafsir, tanya sama ustadz, ya. Hingga akhirnya yang mutasyabih ini jadi nggak mutasyabih lagi, dia jadi suatu yang clear. Oh, ternyata maksud daripada firman Allah jangan makan riba banyak-banyak itu karena dominannya yang terjadi di lapangan begitu. Orang yang makan riba walaupun awalnya dikit, 0, sekian persen, tapi apakah ya cuma sekali itu doang dia ngambil riba? Dan cuma di satu konsumennya doang dia ngambil riba? Enggak. Dia ngambil riba di kesempatan itu, di kesempatan yang lain, di konsumen yang itu, di konsumen yang lain. Hingga yang 0, sekian persen tadi kalau dikumpulkan menjadi jumlah yang sangat banyak. Itulah kenapa Allah katakan jangan makan riba berlipat ganda. Karena umumnya orang yang makan riba itu pasti banyak, ya. Gak mungkin cuma sedikit terus bersyukur dia kepada Allah. Terus gak mungkin. Udahlah cukup segini aja, ya. Alhamdulillah itu gak mungkin, ya. Pasti lanjut dan lanjut, ya. Coba deh tengok nanti di akhir menjelang Ramadan. Orang-orang yang memberikan jasa tukar uang. Apa cuma 1 gepok, 2 gepok doang dia cukup? Hah? Enggak, bergepok-gepok. Ya gepok itu apa sih namanya? Tumpuk, ya, tumpuk, ya. Bertumpuk-tumpuk, ya. Ditumpuk-tumpuk tuh duit, ya. Bukan mendoan, bukan, ya. Kalau mendoan halal ini. Duit itu, dan itu riba, ya. 1 juta cash, ya, 100.000 pecahan 100.000, 10 lembar ditukar dengan 1.005.000-an, ya. Yang ima 5.000-nya yang dikurangin, ima yang 100.000 kita yang ditambah itu riba juga, ya. Dan nggak mungkin cuma satu transaksi aja, nggak mungkin, ya. Selesai kulakan lagi dia pasti, ya. Makanya Allah katakan jangan makan riba berlipat ganda. Karena apa? Memang umumnya praktek yang terjadi begitu. Nah, kalau sudah dapat penjelasan gini, ayatnya masih mutasyabih nggak? Udah nggak lagi, udah clear buat kita, terang. Oh, ternyata maksudnya itu. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, condong kepada kemunafikan, nauzubillah min dzalik, justru akan lebih mengedepankan yang mutasyabih dibandingkan yang muhkam. Ya, idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu ulaika alladzina sammallahu fihim fi qoulihi ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'ata wa ta'wilih, ya. Kalau kamu mendapati seseorang yang lebih mengedepankan ayat mutasyabih dibandingkan ayat yang muhkam, mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di awal surah Ali Imran. Adapun orang-orang yang lebih mengedepankan ayat-ayat mutasyabih adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan. Fahdharhum, kata Nabi SAW, maka hati-hatilah terhadap mereka. Ya, yang mutasyabih itu kan masih ada kemungkinan benar salahnya kalau dipahami. Itu saja nggak boleh dikedepankan. Apalagi yang sudah jelas-jelas haram, ya. Rokok halal apa haram? Nggak boleh, ya. Jangan kebawa, ya. Itu biar beliau nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena klarifikasi tersebut malah
Ya, habis ini ada yang cari samsu apa ya. Nggak boleh ya. Salaman, bau sekali ini ya. Ternyata habis ambil fatwa ya. Nah, jangan. Yang mutasyabih saja, jangan dikedepankan, apalagi yang sudah jelas-jelas haramnya ya, sudah jelas-jelas haramnya. Sudah masuk adzan isya nih. Baik, silakan digumanakan, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Kembali sedikit kita pada penjelasan bu'itsu baina yaday sa'ah bis-saif. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan membawa pedang. Kemudian juga di sini beliau mengatakan, dan rezekiku dijadikan di bawah ayunan tombakku. Ya, ini kan langsung muncul di benak kita, seakan Islam itu adalah agama yang keras, ya, radikal, memaksa dan lain sebagainya. Memaksa begitu. Maka penjelasan daripada hadis ini adalah anna Allah Ta'ala ba'athahu da'iyan ila tauhidihi bis-saif ba'da du'aihi bil hujjah. Bahwa dakwah dengan pedang ini barulah dilakukan terakhir ya, ketika sudah didakwahi dengan hujjah. Dan itu pun tidak dihabisi begitu, bukan. Karena kan ketika satu kaum misalnya ya, di masa itu menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan ditawari untuk membayar jizyah, menunaikan jizyah sebagai tanda ketundukan mereka terhadap kaum muslimin ya, dan hal itu wajar saat itu terjadi ya. Bukan kaum muslimin yang pertama melakukannya. Bahkan yang dilakukan oleh umat-umat yang lain jauh lebih tidak manusiawi dibandingkan oleh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin manusiawi jelas. Ya, kalaupun sampai terjadi perang ya, maka kaum muslimin masih menjaga etika-etika di dalam peperangan ya. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua, menghancurkan rumah ibadah. Itu etika yang tidak ada pada orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga prinsipnya tetap dikedepankan dakwah bil hujjah. Ya, dakwah bil hujjah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, dakwah dengan hujjah jauh lebih dibutuhkan. Karena yang kita hadapi sekarang bukan hanya orang-orang yang tidak beriman, tapi juga orang-orang yang beriman tapi minim ilmu, ya. Sehingga yang lebih dibutuhkan dalam kondisi seperti ini adalah hujjah, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, entah dalam Al-Qur'annya, entah dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita paham begini kan kita jadi tidak berburuk sangka terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ya, prakteknya yang sudah beliau lakukan tidak pernah ya melakukan apa yang kita duga tadi. Menebarkan Islam, menyebarkan Islam dengan kekerasan, tidak pernah begitu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan sampai ditegaskan di dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga tidak benar ketika dakwah dibangun di atas prinsip kekerasan, dibangun di atas prinsip paksaan, itu tidak benar. Yang benar adalah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahilah mereka ya kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan juga mau'izah hasanah ya, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang ahsan. Ahsan itu artinya bukan cuma sekedar baik, tapi terbaik ya. Bukan cuma baik, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau kita memang fair begitu, ada satu dalil yang seolah menjatuhkan Islam secara implisit, seolah, sekali lagi. Di sisi lain ada dalil yang secara eksplisit mengagungkan Islam, mengangkat ajaran Islam. Kalau kita fair, harusnya kita lebih mengedepankan yang eksplisit ini dibandingkan yang implisit tadi. Mengedepankan yang tersurat dibandingkan yang tersirat. Kan kita di dalam memahami kaedah itu kan seperti itu.
dahulukan yang tersurat dibandingkan yang tersirat. Karena yang tersirat itu boleh jadi kita yang salah mengambil kesimpulan. Tapi kalau sudah tersirat, ya udah nggak mungkin kita salah ambil kesimpulan. Ya, contohnya seperti ayat ini, hadis ini afwan, dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl 125 tadi, di mana Allah menyuruh kita untuk berdakwah dengan hikmah. Itu kan eksplisit sekali, tersurat, ya, mantuk, terucap, berdakwalah dengan hikmah. Kalau kita di sini mengatakan sepertinya dakwah ini dibangun di atas kekerasan, itu tersurat atau tersirat? Tersirat. Itu kan dari kesimpulan kita. Buktinya apa? Kesimpulan dari para ulama berbeda. Bahwa dakwah dengan saif, dengan pedang ini baru dilakukan ketika dakwah dengan hujjah tidak diterima atau tidak didengarkan di masa itu. Ya. Ditambah lagi kenyataan yang ada, Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti yang tadi kita kira. Itu bukti fakta yang tidak bisa terelakkan. Bahwa Nabi tidak pernah menyebarkan Islam dengan kekerasan. Ya, tidak pernah. Bahkan beliau sampai diingatkan oleh Allah Ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau kasar, seandainya engkau keras hati, pastilah orang-orang akan pergi meninggalkanmu. Ini kan juga sama, menjelaskan bahwa engkau tidak kasar, engkau tidak keras hati, hingga orang-orang mau mendekat kepadamu, hingga orang-orang mau mendengarkanmu, hingga orang-orang mau menerima dakwahmu. Kalau kita fair, ya, harusnya kita mengedepankan yang tersurat dibandingkan yang tersirat itu tadi. Wong sudah dinyatakan kok, kita nggak begitu, kok masih juga mengambil kesimpulan sendiri. Sudah dinyatakan riba itu haram, masih cari-cari kesimpulan bahwa riba yang sedikit boleh, ya. Di mana kesimpulannya ternyata meleset, ya. Ternyata kesimpulannya meleset. Nah, ini juga kaidah di dalam memahami dalil, bahwa ketika ada dua dalil, ya, sekali lagi yang seolah, yang seakan kontradiksi, ya, maka jangan menyimpulkan bahwa dalil itu benar-benar sungguh-sungguh kontradiksi, jangan. Karena boleh jadi kita yang belum paham, ya. Seperti itu, ada yang tersurat, ada yang tersirat, mana kita tahu. Ada yang nasikh, ada yang mansukh, ya. Ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kita kan nggak tahu itu semua. Kita butuh tahu, membaca, belajar, dan bertanya, ya. Hingga satu ayat dengan ayat yang lain yang tadinya kita kira saling bertabrakan, ternyata tidak bertabrakan. Alih-alih kita menuduh, lebih baik kita cari tahu. Ya, makanya tadi beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fatadabbarhu, coba pahami lagi lebih dalam, ya. Ayat atau hadis yang kamu kira tadi tabrakan, kalau kamu pahami lebih dalam dengan membaca, bertanya, pasti kan kamu dapatkan jawabannya. Ya, bahwa kedua ayat itu, kedua dalil tersebut tidaklah bertabrakan. Tapi kalau kamu belum dapatkan jawabannya, belum ketemukan jawabannya, ambil sikap yang kedua, yaitu yang Allah firmankan di awal surah Ali Imran, amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya beriman dengan ayat ini, saya juga beriman dengan ayat ini. Saya beriman dengan hadis ini, saya juga beriman dengan hadis ini. Semua dalil ini datangnya dari Allah, tidak mungkin kontradiksi. Bahkan dengan keadaan atau kenyataan. Imam Ahmad pernah ditanya sama putranya. Kata Nabi SAW, syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan besok. Ya, insya Allah akan dibelenggu mereka. Tapi kenapa di bulan Ramadan kok masih ada orang yang kemasukan setan? Ya, satunya nas dari Nabi SAW. Ini benar, nggak mungkin salah. Satunya mungkin fakta yang terjadi di masa itu yang dijumpai oleh putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah. Maka apa jawab Imam Ahmad rahimahullahu taala? Hakadza akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kita. Artinya apa? Enggak perlu ditabrak-tabrakan. Kalau Nabi bilang syaitan dibelenggu, ya sudah kita terima, kita imani. Tapi kalau ternyata di lapangan terjadi masih ada orang kemasukan setan atau kesetanan, ya sudah, itu juga kita terima. Kenapa harus dibentur-benturkan? Ya, kita tidak harus memilih ini yang dipilih, ini tinggalkan, ini dipilih, nggak harus. Ya, nah maka sikap seorang mukmin harusnya demikian terhadap dalil, dan biasakanlah bi alla yustashkala qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biasalah untuk jangan mempermasalahkan
Biasalah untuk jangan mempersoalkan sabda-sabda Rasulullah SAW, apalagi firman Allah. Yang harus dipersoalkan, yang harus dipermasalahkan, itu adalah ucapan selain ucapannya Allah dan ucapannya Rasulullah SAW. Kalau ucapan manusia bisa, silahkan dipermasalahkan, silahkan dipersoalkan, silahkan. Tapi kalau untuk ucapan Allah dan Rasulullah SAW, nggak boleh. Ya, itu adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.